Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Marcella Putri dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan sosial emosional pada masa anak-anak. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada pengertian perkembangan sosial emosional anak, ciri-ciri perkembangan sosial dan emosional anak, teori perkembangan menurut Erik Erikson, tahap perkembangan emosi anak, pola perkembangan emosi anak, ciri-ciri perkembangan sosial dan emosional anak, faktor yang mempengaruhi sosial emosi pada anak, mengembangkan sosial emosional anak melalui metode bercerita, indikator hasil belajar, dan kerangka berpikir. Yang pertama ada pengertian perkembangan sosial anak menurut para ahli. Menurut Suyandi, perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muhyiddin dalam Nugraha, perkembangan sosial merupakan proses pembentukan pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, dan bangsa. Perubahan sosial utama terjadi pada saat anak-anak mulai sekolah, anak mulai berhubungan dengan orang dewasa, menjalin hubungan dengan anak-anak sebaya lainnya. Pengertian emosi menurut para ahli. Menurut Sapiro dalam Suyandi, emosi adalah kondisi kejiwaan. Karena sifatnya psikis atau kejiwaan, maka emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional atau gejala-gejala dan fenomena-fenomena seperti kondisi sedih, gembira, gelisah, benci, dan sebagainya. Namun, kondisi emosi masing-masing anak berbeda-beda. Oleh karena itu, memberikan permainan untuk mengasah emosi anak juga berbeda-beda. Sedangkan menurut Nur Hisan, emosi itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya perilaku. Gejala-gejala seperti takut, cemas, marah, dongkol, iri, cemburu, senang, kasih sayang, simpati, merupakan beberapa proses manifestasi dari keadaan emosional pada diri seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, atau proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kepada orang tua, teman sebaya, dan masyarakat secara luas. Selanjutnya ada teori perkembangan menurut Erik Erikson. Teorinya ini disebut dengan teori psikososial. Ia berpendapat bahwa setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam tiap tahap kehidupannya. Hal ini dikarenakan identitas merupakan pengertian dan penerimaan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Erikson, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikososial seorang individu. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Tahap perkembangan emosi anak. Emosi ini berkaitan dengan perasaan cinta ataupun takut yang mana dapat mempengaruhi kondisi perasaan serta emosi yang mana memiliki gaya ataupun makna yang dapat menunjukkan perasaan. Awal dari tahap perkembangan anak dimulai saat ia baru lahir. Pada usia ini, biasanya Anda dapat merangsang anak untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan mereka akan tumbuh menjadi individu yang penuh dengan percaya diri. Tahap perkembangan emosi pada anak menurut Erikson. Yang pertama ada trust versus mistrust. Tahapan ini terjadi pada usia 0-2 tahun, di mana di dalam tahap ini ketika anak merespon rangsangan, maka anak akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan yang bisa membuatnya tumbuh percaya diri. Yang kedua ada autonomy versus shame and debate. Tahapan ini terjadi pada usia 2-3 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah menguasai kegiatan yang berkaitan dengan meregangkan otot tubuhnya.
Yang ketiga ada initiative versus spoiled. Tahapan ini terjadi pada rentang usia 4-5 tahun. Dalam tahap ini, biasanya anak akan menunjukkan sikapnya yang mulai lepas dari orang tua. Dan yang keempat ada industri versus inferiority. Tahapan ini berlangsung pada usia 6 tahun hingga masa pubertas. Anak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang mana digunakan untuk menyiapkan diri untuk memasuki masa dewasa yang akan datang. Pola perkembangan emosi anak. Menurut Erik Erikson, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikososial seorang individu. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Pola perkembangan emosi anak. Macam-macam pola asuh yaitu, yang pertama ada pola asuh otoriter. Orang tua memaksakan kehendak anak, mengekang tingkah laku anak, memberikan hukuman fisik jika anak melakukan kesalahan. Yang kedua ada pola asuh permisif. Orang tua memberi kebebasan terhadap anak. Contohnya, orang tua bersikap tidak memberikan bimbingan dan perhatian pun kurang. Yang ketiga ada pola asuh cuek. Orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anak saja, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, tidak dipenuhi kebutuhan psikologis dan emosional anak. Dan yang terakhir ada pola asuh demokratis, melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas anak. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan sosial dan emosional anak. Anak usia 3-4 tahun telah mampu mengekspresikan perasaannya. Tiap saat, anak mencoba mencari perhatian kita dengan berbagai macam bentuk reaksi emosional seperti marah, senang, ataupun sedih. Pada masa atau usia prasekolah, anak pada tahap ini mulai belajar mengendalikan diri dan memanipulasi lingkungan. Rasa inisiatif mulai menguasai anak. Anak mulai menuntut untuk melakukan tugas tertentu. Anak mulai disertakan sebagai individu, misalnya turut serta merapikan tempat tidur. Anak mulai memperluas pergaulannya, misalnya menjadi aktif di luar rumah, kemampuan berbahasa semakin meningkat, dan menjalin hubungan dengan teman sebaya. Pada tahap ini, kadang-kadang anak tidak dapat mencapai tujuannya atau kegiatannya karena keterbatasannya. Tetapi tuntutan lingkungan, misalnya dari orang tua atau orang lain, terlalu berlebihan, maka dapat mengakibatkan aktivitas anak atau imajinasinya buruk. Akibatnya timbul rasa kecewa dan rasa bersalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial emosi pada anak. Yang pertama ada sikap dan temperamen. Beberapa pakar mengungkapkan bahwa sikap dan temperamen anak sebenarnya adalah bentuk lain dari ekspresi dirinya. Yang dimaksud sikap di sini adalah hasil evaluasi anak terhadap objek atau peristiwa yang sedang, sudah, dan akan terjadi. Yang kedua ada tingkat aktivitas sosial, di mana anak yang jarang bersosialisasi cenderung pendiam, sedangkan anak dengan aktivitas sosial tinggi biasanya supel dan aktif. Tinggi atau rendahnya aktivitas sosial bukanlah masalah, selama tidak mencapai ekstrim seperti terlalu banyak atau terlalu sedikit bersosialisasi. Yang ketiga, ada contoh dan panutan. Anak yang meniru dan bereksperimen dengan berbagai perilaku untuk tahu mana yang dapat diterima secara baik. Bagi anak yang masih melakukan imitasi atau meniru dalam proses pencarian jati diri, pengaruh orang tua dan orang di sekitarnya sangatlah besar. Mengembangkan sosial emosional anak melalui metode bercerita. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004, metode bercerita adalah cara tutur kata dalam penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan upaya memperkenalkan atau memberikan hal baru pada anak. Metode bercerita merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk memberikan pelajaran kepada anak. Cerita yang harus disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, dan informasi dengan bahasa yang ringan, sehingga anak dapat dengan mudah memahami cerita serta meneladani hal-hal yang baik yang terkandung dalam isi cerita yang disampaikan. Indikator hasil belajar. Indikator perkembangan sosial emosional. Banyak indikator yang dapat dikembangkan dalam metode bercerita. Salah satunya perkembangan sosial emosional.
Anak biasanya lebih menjadi egois dan suka marah ketika keinginannya tidak terpenuhi, ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, dan tidak mau berbagi dengan adil terhadap temannya juga bisa terjadi. Indikator perkembangan sosial emosional menurut kurikulum TK 2004. Yang pertama ada bersedia bermain dengan teman sebaya dan orang dewasa. Anak yang bermain dengan temannya dapat memahami kemampuan dan perasaan orang lain dan terlatih untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, membantu memecahkan masalah atau perselisihan. Dalam cerita, anak dapat memahami, melihat, dan mendengar permasalahan dan penyelesaian yang diceritakan oleh guru. Yang ketiga, mengekspresikan perasaannya. Anak dapat mengekspresikan perasaan sesuai dengan tokoh dan keadaan yang diceritakan. Misalnya, sedih, gembira, tenang, marah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menerima kritik dan saran. Melalui cerita, dapat merubah sifat anak yang tidak sesuai dengan keadaannya. Berikut adalah kerangka berpikir. Mengembangkan sosial emosional pada anak usia dini dapat menggunakan metode boneka jari. Melalui bercerita, diharapkan anak mempunyai sikap adil, mau mengalah, dan saling menyayangi, dan anak mampu diharapkan berpikir secara cerdas, kreatif, dan jujur. Berikut adalah skema kerangka berpikir pada anak yang perkembangan sosial emosionalnya kurang. Yang pertama ada kondisi awal, perkembangan sosial emosional anak akan sangat kurang karena kurangnya guru memberikan pembelajaran yang berkaitan tentang sosial emosional pada anak. Maka akan dilakukan upaya perbaikan dengan TTK. Yang selanjutnya adalah siklus dengan 3 pertemuan. Perkembangan sosial mulai berkembang, tetapi belum maksimal. Kondisi yang selanjutnya, kondisi sudah meningkat, ada perbaikan tapi belum maksimal. Maka akan dilakukan siklus 2 dengan 3 pertemuan. Dengan hasil perkembangan sosial anak meningkat dan terjadi perbaikan yang optimal. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.